Setelah Amerika menyatakan perang, Jepang mulai melakukan ekspansi sumber daya alam Asia Tenggara dengan alasan memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk perang dan industri lainnya. Tepatnya, pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang memasuki Laut Indonesia. Kota yang pertama kali diduduki Jepang saat memasuki Indonesia adalah Tarakan. Dengan mengirimkan 20.000 tentaranya, Jepang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Ohayou gozaimasu. Selamat pagi kalian semua. Kenalkan, kami saudara tua kalian yang datang dari timur. Kami datang ke sini dengan damai untuk membantu kalian semua. Mengapa kalian datang ke sini? Kalian hanya akan menambah penderitaan kami, kan? Iya, kami datang ke sini memang benar-benar untuk membebaskan kalian dari penjajahan Belanda. Kami akan menyejahterakan rakyat Indonesia dan merubah nasib pribumi. Tenang saja, kami akan membantu kemerdekaan Indonesia. Lagi pula mana ada saudara yang membunuh saudara sendiri. Nippon pemimpin Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon cahaya Asia. Kami yakin mereka tidak yakin. Kami juga belajar dan secara Jepang memulai propagandanya untuk meyakinkan rakyat Indonesia atas kedatangan mereka. Mereka mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia, mengizinkan pembela Indonesia berbubar di sebelah Belanda Jepang, mengizinkan pemutaran lagu Indonesia Raya di radio-radio, membentuk organisasi PETA, Funjinkai, Putera, Jawa Hokokai, dan lain-lain. Bahkan, mereka membangun sekolah-sekolah dan menyeragamkan jenjang pendidikan dasar selama 6 tahun dengan menghapus pendidikan berdasarkan kelas sosial, sehingga rakyat miskin pun tetap dapat menambah ilmu di sekolahnya. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan kontrol militer Jepang terhadap rakyat. Bahannya itu untuk meraih hati para pribumi. Jepang juga melakukan sejumlah kekerasan kepada orang Belanda maupun mendorong masyarakat untuk memberontak melawan Belanda. Akan tetapi, kebaikan Jepang tidak berlangsung lama. Rakyat dijadikan budak untuk memenuhi kebutuhan perang. Kekejaman penjajahan Jepang terlihat pada praktik Romusha, Jugun Wanfu, serta genosida mandor di Kalimantan Barat. Pada masa itu, Jepang menyabotase segala bentuk sumber informasi seperti radio dan koran serta menangkap pelaku penyebaran informasi tersebut. Tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI sebagai upaya mencari dukungan dan simpati rakyat Indonesia setelah mengalami keterdesakan dalam Perang Pasifik. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang membahas mengenai rumusan dasar negara. Jadi saya memutuskan bahwa negara Indonesia harus kami urus, yaitu 1 peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri keadilan, 4 peri kemanusiaan, dan 5 kesadaran. Juga memiliki usulan, di antaranya adalah pertama, persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Demikianlah usulan yang saya miliki. Usulan terhadap motivasi, lalu bagaimana dengan Bung? Saya juga mengusulkan bahwa negara Indonesia harus memiliki 5 asas. 1. Kebangsaan Indonesia dan nasionalisme. 2. Perikemanusiaan Indonesia atau internasionalisme. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan dengan kewajiban menjadikan saya tetap bagi pemilik-pemiliknya. Itulah usulan dari saya ini. Saya juga akan menunjukkan bahwa dasar negara Indonesia
mewakili umat non-muslim ataupun muslim yang ada di Indonesia. Lalu, menurut Bung Hatta, baiknya diganti dengan apa? Langkah baiknya diganti dengan Tuhan yang Maha Esa, karena hal tersebut sudah mewakili seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Jepang menyerahkan prasyarat kepada sekutu. Alat komunikasi termasuk radio telah disegel oleh Jepang, sehingga akses informasi menjadi sangat terbatas. Namun, beberapa radio gelap yang dapat menerima siaran radio luar negeri telah berhasil disembunyikan oleh para tokoh pergerakan nasional. Hingga kabar yang bersifat sangat rahasia tersebut berhasil terdengar pertama kali oleh Sultan Syahrir. Aku baru saja mendengar berita kekalahan Jepang dari radio yang artinya Pas sekali, kita tidak bisa diam saja. Kita harus memanfaatkan momentum ini dengan sebaik mungkin. ya, kesempatan ini tidak datang dua kali. Indonesia harus segera merdeka. Betul itu. Sampai kapan kita berpangku tangan menunggu janji manis mereka? Sampai pohon dan hutan berbuah durian. Sampai keriput muntah akan jadi. Jadi, tunggu apa lagi? Sudah cukup bangsa ini menderita. Ayo kita hubungi Bung Karno dan Bung Hatta. Siang harinya, golongan muda memutuskan untuk melaporkan informasi ini kepada golongan tua. Sultan Syahrir diutus menjadi yang pertama kali menyampaikan kabar tersebut kepada Bung Hatta dan Bung Karno. Namun, Bung Karno beranggapan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak perlu dilaksanakan secara terburu-buru, mengingat Jepang yang berjanji untuk memerdekakan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Syahrir, ada apa kemari? Bung Hatta, saya mau menyampaikan informasi bahwa Jepang telah menyampaikan kepada sekutu. Maka dari itu, ayo kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baik, kalau begitu, mari kita berjalan ke rumah Bung Karno. Mari. Pagi ini saya mendengar berita kekalahan Jepang. Untuk itu, kedatangan kami kemari untuk mendiskusikan proklamasi. Kita harus segera mempercepat kemerdekaan. Ini tidak bisa begitu, Syahrir. Proklamasi harus menunggu dari keputusan PPKI. Walaupun upaya Sultan Syahrir mengalami kegagalan, golongan muda tetap bersikeras untuk meraih kemerdekaannya sendiri. Sore harinya, Wikana dan Chairil Saleh kembali mencoba membujuk Insinyur Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kali ini dengan cara yang lebih keras. Namun, lagi-lagi upaya tersebut gagal karena beliau beralasan tidak dapat melepas tanggung jawabnya sebagai ketua PPK. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Bung Karno, apabila Anda tidak mengumumkan kemerdekaan malam hari ini, maka besok akan terjadi pertumpahan darah. Apa-apaan ini? Ini orang bayar saya. Saya saya ke pojok itu. Walaupun di situasi seperti ini, kita tidak boleh gegabah. Sudah hilang. Soekarno menutup pintunya dengan keras. Sepertinya mereka butuh perlakuan khusus. Mau bagaimanapun juga, perumusan naskah proklamasi harus segera direncanakan, bukan? Tunggu saja Anda dan Anda ke rumah Bung Karno. Anda dan Anda ke rumah Bung Hatta untuk menjemputnya. Sebenarnya, apa sih tujuan kalian membawa aku kemari? Kami ingin Anda dan Soekarno melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, ternyata kamu di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatmawati dan Gubernur juga kemari. Iya, Hatta. Ada apa sih sebenarnya hari ini? Jadi begini, keinginan kami semua ini menginginkan kalau Anda berdua memerdekakan Indonesia segeranya. Karena pada saat ini Jepang telah menyerang kepada sekutu. Karena juga waktu ini waktu yang terbaik untuk kita memerdekakan bangsa Indonesia. Jangan mudah percaya, Syahrir. Jepang pasti akan memerdekakan kita. Tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin merdeka atas jerih payah kami, bukan saja dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka karena Jepang, kita akan dijajah lagi. Ada apa Bung kemarin? Saya mencari Bung Karno.
Rapat PPKI gagal karena ketua dan wakilnya tidak hadir. Kalau begitu, silakan masuk. Tak sampai 24 jam berada di Rengas Dengklok, melalui kesepakatan yang diwakili Ahmad Subarjo dengan Wikana, maka dihasilkan bahwa kemerdekaan haruslah diproklamasikan di Jakarta. Maka dari itu, Subarjo pun menjemput Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari di rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana naskah proklamasi kita? Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Untuk lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Bagaimana? Semua setuju? Setuju. Sayuti, tolong ketik naskah ini. Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Bagaimana kalau tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Jam berapa kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau pukul 10 saja? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati menjahit bendera. Apakah kamu bersedia? Saya bersedia, Mas. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Setuju. Malam itu sunyi, namun penuh makna. Di antara benang dan kain merah putih, tersimpan harapan sebuah bangsa. Setiap tusukan jarum bukan sekedar jahitan, ia adalah doa dan keyakinan bahwa esok tak lagi sama. Di balik teks proklamasi, ada tangan yang bekerja dalam diam. Setiap huruf yang tercetak bukan sekedar kata, ia adalah penegas bahwa bangsa ini memilih untuk merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.